Di tengah hutan lebat India Tengah, ada sebuah suku kuno yang hidup selaras dengan alam. Mereka punya ritual yang aneh tapi penuh makna, dan seni lukis yang telah mendunia. Siapakah mereka? Inilah kisah menakjubkan tentang suku Gon, penjaga hutan sejati yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Sebelum lanjut, dukung terus Pejuang Channel dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena satu klik dari kamu memberi semangat besar bagi kami untuk terus berbagi cerita inspiratif dari seluruh penjuru dunia. Suku Gon merupakan salah satu komunitas adat terbesar di India, dengan populasi mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Mereka tersebar di wilayah tengah India, seperti Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, dan Odisha. Nama Gon berasal dari kata Konda, yang berarti gunung, karena mereka sejak dahulu tinggal di kawasan berbukit dan berhutan lebat. Bagi masyarakat Gon, hutan bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga rumah spiritual, sumber makanan, dan simbol kehidupan. Mereka percaya bahwa setiap pohon, batu, sungai, dan hewan memiliki roh yang patut dihormati. Hidup mereka berjalan sederhana, namun harmonis, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, namun kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Kehidupan sehari-hari masyarakat Gon sangat bergantung pada alam dan pertanian tradisional. Mereka menanam padi, jagung, dan sayuran lokal menggunakan cara yang diwariskan secara turun-temurun tanpa bantuan mesin berat. Hasil hutan seperti madu, rotan, dan rempah juga menjadi sumber penghasilan utama. Rumah mereka umumnya terbuat dari tanah liat dan jerami, dengan atap rumbia dan dinding yang dihiasi dengan lukisan-lukisan khas Gon. Lukisan ini bukan hanya hiasan, tetapi juga simbol doa, dipercaya dapat melindungi rumah dari energi buruk. Masyarakat Gon hidup dalam komunitas kecil yang saling membantu. Mereka berbagi hasil panen, bergotong royong saat membangun rumah, dan merayakan setiap musim panen dengan penuh kegembiraan. Meski hidup sederhana, kehidupan sosial mereka sangat kaya dan penuh rasa solidaritas. Sejarah suku Gon diyakini telah ada sejak lebih dari 2000 tahun silam, menjadikan mereka salah satu kelompok etnis tertua di anak benua India. Dalam catatan sejarah, suku Gon pernah memiliki kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Garhamandla, Deogar, dan Chanda yang berkuasa di wilayah tengah India sebelum kedatangan penjajah Inggris. Raja-raja Gon dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kelestarian alam. Namun seiring waktu, kekuasaan mereka memudar akibat ekspansi Kekaisaran Mughal dan kolonialisme Inggris. Meski begitu, identitas budaya mereka tetap bertahan, bahkan hingga kini. Beberapa tradisi Gon mungkin terdengar aneh bagi masyarakat luar, namun sebenarnya mengandung makna spiritual yang mendalam. Misalnya, dalam beberapa daerah, ketika seseorang meninggal dunia, masyarakat Gon tidak selalu berduka dengan tangisan. Sebaliknya, mereka mengadakan upacara perpisahan yang penuh nyanyian dan tarian, sebagai simbol bahwa jiwa orang tersebut telah kembali ke alam semesta. Dalam pernikahan tradisional, mereka memiliki ritual khusus di mana pengantin harus berjalan mengelilingi api 7 kali, sambil berjanji untuk saling menjaga. Api melambangkan cahaya kehidupan dan kesetiaan. Meski beberapa tradisi kuno kini jarang dilakukan, nilai spiritual dan rasa hormat terhadap leluhur masih tetap dijunjung tinggi. Kepercayaan suku Gon berakar pada animisme, yaitu keyakinan bahwa semua unsur alam memiliki ruh dan kesadaran. Mereka menyembah dewa-dewi yang mewakili unsur alam seperti Persapen, dewa pelindung, Bumi Dewi, dewi bumi, dan Bagdev, dewa harimau. Setiap desa memiliki tempat pemujaan sederhana, seringkali hanya berupa batu besar atau pohon tua yang dianggap suci. Bagi Gon, berdoa tidak harus di kuil megah, cukup dengan hati yang tulus dan hubungan yang harmonis dengan alam.
Lukisan Gond adalah salah satu seni tradisional paling indah di India. Ciri khasnya terletak pada penggunaan garis, titik, dan pola geometris berulang yang membentuk gambar hewan, tumbuhan, dan kisah rakyat. Setiap warna memiliki makna. Hijau untuk kesuburan, kuning untuk cahaya, merah untuk kekuatan, dan putih untuk kedamaian. Awalnya, lukisan Gond dibuat di dinding rumah atau di lantai saat upacara adat. Namun kini, karya mereka telah mendunia dan menjadi ikon seni kontemporer India. Banyak seniman Gond yang karyanya dipamerkan di museum Eropa dan Amerika. Bahasa yang mereka gunakan disebut Gondi, bagian dari rumpun bahasa Dravida. Bahasa ini tidak memiliki sistem tulisan yang kuat, sehingga seluruh pengetahuan dan cerita diwariskan secara lisan. Kisah legenda, puisi rakyat, dan lagu tradisional menjadi bagian penting dalam pendidikan anak-anak Gond. Salah satu kisah terkenal adalah tentang Lengha Pen, pahlawan spiritual yang mengajarkan masyarakat tentang cara hidup damai dengan alam. Cerita seperti ini bukan hanya hiburan, tetapi juga pelajaran moral dan spiritual. Suku Gond hidup dalam sistem klan, Gotra, yang setiap klannya memiliki lambang atau hewan totem seperti harimau, burung, atau pohon tertentu. Aturan pernikahan sangat ketat. Seseorang tidak boleh menikah dengan orang dari klan yang sama karena dianggap memiliki hubungan darah. Kepemimpinan adat biasanya dipegang oleh kepala desa, Patel, dan pendeta spiritual, Baiga, yang berperan dalam menjaga tradisi dan menyelesaikan sengketa. Kehidupan mereka diatur berdasarkan musyawarah dan gotong royong, bukan kekuasaan. Musik dan tari merupakan jiwa budaya Gond. Alat musik seperti dolak, flute, dan mandar digunakan dalam setiap perayaan. Tarian Gond sering menggambarkan hubungan antara manusia dan alam, seperti gerakan burung, hewan, atau pohon yang bergoyang tertiup angin. Musik mereka tidak sekadar hiburan, tetapi juga doa yang dinyanyikan. Melalui musik, mereka mengungkapkan rasa syukur kepada alam dan leluhur. Suku Gond dikenal sebagai pelindung hutan sejati. Mereka memiliki sistem adat untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya, mereka tidak menebang pohon muda, hanya memanfaatkan ranting atau batang tua. Mereka juga memiliki aturan untuk tidak berburu berlebihan, hanya sesuai kebutuhan. Filosofi mereka sederhana. Jika hutan hidup, kita pun hidup. Konsep ini kini dianggap sebagai bentuk konservasi tradisional yang selaras dengan prinsip lingkungan modern. Pakaian suku Gond mencerminkan kesederhanaan, namun tetap penuh makna. Pria biasanya memakai kain panjang di pinggang dan penutup kepala, sementara wanita mengenakan sari berwarna cerah. Perhiasan mereka terbuat dari logam, batu, atau biji-bijian alami. Bukan sekedar hiasan, melainkan simbol spiritual dan pelindung dari roh jahat. Perempuan Gond memiliki posisi yang kuat dan dihormati. Mereka tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga terlibat aktif dalam pertanian, perdagangan, dan ritual adat. Dalam budaya Gond, perempuan dianggap sebagai penjaga keseimbangan alam, karena mereka dipercaya memiliki ikatan spiritual dengan bumi dan kehidupan. Suku Gond memiliki banyak festival, namun dua yang paling terkenal adalah Keslapur Jatra dan Madai Festival. Pada Keslapur Jatra, ribuan orang berkumpul untuk menghormati Dewa Persapen dengan tarian dan musik selama berhari-hari. Sementara, Madai Festival adalah pesta rakyat yang menampilkan pasar tradisional, seni, dan makanan khas Gond. Suasana perayaannya penuh warna, penuh tawa, dan menggambarkan kegembiraan sederhana yang tulus. Seiring masuknya dunia modern, suku Gond menghadapi berbagai tantangan. Hilangnya hutan, tekanan ekonomi, dan modernisasi yang cepat. Banyak dari mereka yang kini pindah ke kota untuk bekerja. Namun di sisi lain, sebagian besar masih berusaha menjaga jati diri mereka. Pemerintah India dan berbagai organisasi kini membantu dengan program pendidikan dan pelestarian budaya, agar identitas Gond tidak hilang di arus globalisasi. Dari suku Gond,
kita belajar bahwa kehidupan tidak harus mewah untuk bahagia. Mereka mengajarkan kesederhanaan, rasa syukur, dan kepedulian terhadap alam. Di dunia yang semakin sibuk dan penuh persaingan, nilai-nilai GOND menjadi pengingat bahwa harmoni sejati datang dari hati yang damai dan hubungan yang selaras dengan alam. Dan itulah tadi kisah menarik tentang suku GOND, salah satu suku tertua di India yang hingga kini masih menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dari mereka, kita belajar arti kesederhanaan, rasa syukur, dan pentingnya hidup selaras dengan alam. Meskipun zaman terus berubah, nilai-nilai yang mereka pegang tetap abadi, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, tapi dari rasa damai di dalam hati dan hubungan yang baik dengan sesama makhluk hidup. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita tentang suku GOND ini bisa memberi inspirasi, wawasan baru, dan semangat untuk terus menghargai budaya di seluruh dunia. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami di Pejuang Channel. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami agar terus semangat membuat konten edukatif dan penuh inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan terus menjadi pejuang pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.